Tunggu dulu, sebelum video dimulai jangan lupa subscribe dulu biar saya tambah semangat bikin videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Nani Suprihatin, NPM 1901011118 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait tentang Merdeka Belajar dan Pendidikan di era 4.0. Bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Yang pertama adalah bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan di era 4.0. Jika kalian masih ingat terkait tentang peralihan antara kurikulum 1994 menjadi kurikulum 2004 atau sering kita kenal dengan sebutan KBK, ini sebetulnya tantangan yang sama di era sekarang karena KBK itu dibuat dengan tujuan agar SDM siswa mampu bersaing di era globalisasi industri. Jadi dengan hal ini pemerintah telah menganggarkan ratusan triliun APBN yang difokuskan dalam pembangunan infrastruktur IT. Dan pada rentang tahun 2004 dan 2006, sekolahan yang ada di Indonesia mewajibkan menyelenggarakan mata pelajaran komputer. Namun pada tahun 2020 kita telah dihadapkan pada tantangan baru, yakni industri 4.0, di mana semua aspek kehidupan kita diatur oleh kecanggihan teknologi. Lalu bagaimana sih konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan di era 4.0 ini? Konsep yang pertama adalah konsep asesmen kompetensi minimum. Perbedaan pendidikan baru dengan kurikulum sebelumnya adalah di sini siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimumnya dalam hal literasi maupun hal numerik. Namun fokusnya ini bukan seberapa banyak mereka mendapatkan nilai dari penugasan guru, tetapi bagaimana sih mereka dapat berpikir secara kritis dengan menggunakan kemampuan kognitifnya. Misalnya saja dalam bidang literasi. Pada kurikulum yang digunakan sebelumnya, siswa hanya diharapkan untuk menghafal atau membaca materi dari guru. Tetapi dalam hal konsep ini, asesmen kompetensi minimum, siswa diharapkan untuk mengabstraksikan maksud dari materi tersebut. Kemudian juga dalam hal numerik, misalnya pada mata pelajaran sains, fisika atau matematika, di sini siswa tidak hanya diharapkan untuk menghafal formula atau rumusannya saja, tetapi di sini siswa diharapkan untuk menemukan konsep dasarnya dan mampu menerapkannya dalam pemecahan masalah yang lebih luas. Yang kedua adalah konsep mensurvei karakter. Pada konsep ini, pemerintah telah menilai secara menyeluruh sekolahan yang ada di Indonesia terkait kualitas pendidikan. Yang dilihat bukan tentang hasil belajar, tetapi terkait tentang ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan penerapan pendidikan ini tidaklah hanya sebagai penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan dari data terbaru survei yang ada dalam sekolah tersebut. Yang ketiga adalah konsep perluasan penilaian hasil belajar. Yang tadinya hasil belajar dilihat dari hasil nilai ujian nasional saja, tetapi dalam konsep ini hasil belajar siswa dilihat dari penugasan dan portofolio. Di sini siswa akan diberikan ruang untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat bakatnya. Dan dengan cara ini, stigma dari siswa bodoh dan pintar diharapkan segera dihilangkan. Karena sejatinya manusia itu memiliki bakat yang alami dan berbeda-beda. Yang keempat adalah konsep pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka Belajar ini dapat diartikan sebagai keadilan terhadap aspek pendidikan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah telah menetapkan kebijakan afirmasi dalam pemberian kuota khusus pada siswa yang tinggal di daerah 3T tersebut. Dan pada era 4.0 ini adalah momen penting bagi pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena pada tahun 2030 nanti akan terjadi puncak bonus demografi Indonesia di mana 60% penduduknya adalah angkatan kerja. Ini merupakan kesiapan bagi sumber daya manusia di mana
Indonesia dapat meningkatkan keberhasilannya dalam menghadapi era 4.0, terutama pada daerah di 3T tersebut yang dimana tingkat kelahirannya masih tinggi. Apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadits dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Pertanyaan kedua adalah rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dalam menghadapi tantangan era 4.0. Penyebaran virus corona atau sering kita kenal dengan sebutan COVID-19 di Indonesia telah membuat banyak sekolahan memberhentikan pembelajaran tatap muka dan sebagai penggantinya adalah pembelajaran secara jarak jauh atau remote learning. Dalam penerapan ini telah menuntut persiapan bagi kedua belah pihak, baik itu dari pendidik ataupun peserta didik. Berikut adalah rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dalam menghadapi tantangan era 4.0. Yang pertama adalah tetapkan manajemen waktu. Aturlah waktu belajar dengan teratur. Misalnya, kerjakanlah tugas dari guru sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Bagi siswa yang belum terbiasa belajar mandiri, mungkin akan mengerjakan atau mengumpulkan tugasnya itu di menit atau detik terakhir dari tenggat waktu yang ditentukan. Dengan membiasakan memanajemen waktu ini dapat melatih keterampilan bagi mereka untuk mengerjakan atau menghargai waktu yang telah ditentukan oleh guru dalam pembelajaran jarak jauh. Yang kedua adalah mengetahui teknologi yang dibutuhkan atau yang digunakan. Siswa di sini harus mengetahui peralatan-peralatan apa saja yang harus digunakan dalam pembelajaran jarak jauh, karena tidak di semua sekolah memberikan pelayanan yang memadai. Misalnya di sini siswa harus membutuhkan laptop, gadget, terutama pada internet yang memadai atau internet yang baik. Yang ketiga adalah belajar dengan serius. Banyak terjadi kesalahan terhadap mengakses jejaring internet bagi siswa saat pembelajaran berlangsung, di mana mereka akan tergoda untuk membuka layanan-layanan internet lainnya, misalnya seperti sosial media, membaca konten-konten berita secara impulsif, dan ini dilakukan dengan rencana sebelumnya. Dengan ini diharapkan siswa harus belajar dengan serius agar tidak ada terjadinya distraksi atau gangguan dalam pembelajaran berlangsung. Bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadits dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Pertanyaan yang ketiga adalah strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam menghadapi tantangan era 4.0. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu strategi role reversal question, di mana strategi ini adalah bertukar peran antara seorang pendidik dan peserta didik. Di sini seorang guru akan menjelaskan atau memberikan pertanyaan terkait bidang studinya, dan di sini seorang murid akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari seorang guru di depan kelas. Misalnya saja saya di sini adalah seorang guru dari bidang studi Al-Quran Hadis. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terkait urgensi pembelajaran Al-Quran Hadis. Di sini saya akan membagi siswa menjadi 3 kelompok. Kemudian mereka saya suruh untuk berdiskusi dalam pemecahan materi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada mereka dan mereka akan menjawab pertanyaan tersebut di depan. Dan dari hasil tersebut maka kita dapat melihat apakah diskusi itu akan terjadinya kolaborasi, komunikasi, maupun berpikir kreatif atau kritis. Nah, jika pembelajaran itu dapat berjalan dengan lancar, dengan mereka dapat memberikan ide atau gagasan-gagasan baru terhadap pemecahan masalah tersebut, maka di sini seorang guru hanya dapat membimbing agar pembelajaran tersebut dapat terarah dengan yang diinginkan. Bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadits dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Pertanyaan keempat adalah media pembelajaran untuk menghadapi tantangan era 4.0. Perkembangan media pembelajaran di sini digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Dengan kata lain, tujuan dari media pembelajaran ini adalah dapat mengatasi kebosanan belajar siswa dengan cara duduk berjam-jam. Di sini saya menyarankan aplikasi Kahoot dalam media pembelajaran
Kahoot merupakan website di internet yang dapat menghadirkan suasana belajar kuis yang meriah dan atraktif di dalam kelasnya. Dalam Kahoot ini, pembelajaran akan menjadi sangat menyenangkan dan membuat peserta didik tentunya tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran yang sulit dimengerti. Memang penggunaan Kahoot ini sebagai salah satu media pembelajaran yang masih jarang digunakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan Kahoot ini adalah sebagai media pembelajaran yang menjadi pilihan, karena dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan. Berikut cara pengaplikasiannya. Oke, langsung saja ke tutorial. Langkah pertama, silakan buka Google atau Chrome Anda, kemudian ketikkan www.kitkahoot.com dan daftarkan profil Anda di sini. Langkah kedua, silakan Anda klik New Kahoot untuk membuat kuis Kahoot pertama Anda. Langkah ketiga, silakan beri judul kuis Anda dan siapkan beberapa pertanyaan yang telah Anda buat. Langkah keempat, buat pertanyaan sesuai dari mata pelajaran Anda, kemudian pilih jawaban, lalu kunci jawaban Anda, kemudian masukkan gambar dan atur batas waktu menjawab. Langkah kelima, simpan dan publikasikan kuis Anda, kemudian klik play untuk bermain. Langkah keenam, minta siswa untuk memasukkan kode dan lihat nama siswa yang sudah bergabung. Kemudian klik start untuk memulai kuis. Langkah ketujuh, kuis akan berjalan secara otomatis. Kemudian minta siswa Anda untuk memilih jawaban dari pertanyaan kuis di gadget atau komputer siswa Anda. Langkah ke-8, lihat jawaban yang benar dari pertanyaan kuis, maka siswa akan mendapatkan umpan balik di gadget atau komputer mereka masing-masing. Langkah ke-9, lihat skor dan ranking siswa. Siswa yang menjawab pertanyaan paling cepat dan tepat akan mendapatkan poin tertinggi. Langkah ke-10, setelah kuis selesai, berikan kesempatan kepada siswa Anda untuk memberikan pendapat tentang kuis yang mereka ikuti. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadits dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Pertanyaan kelima adalah evaluasi pembelajaran yang berdampingan dengan pandemi COVID-19. Menurut saya, evaluasi pembelajaran yang berdampingan dengan COVID-19 adalah terkait tentang sarana pembelajaran, di mana pada kondisi pandemi COVID-19 ini telah menuntut atau memaksa banyak sekolah untuk menetapkan kurikulum darurat pada sarana pembelajaran. Dan ini akibatnya semua berjalan tanpa persiapan. Misalnya seperti guru yang mengajar biasanya membawa alat tulis ataupun buku paket, di sini guru harus menerapkan kemampuan IT-nya dalam pembelajaran, misalnya membuat visualisasi atau video pembelajaran. Ini merupakan tantangan baru bagi seorang guru yang kurang dalam menerapkan kemampuan IT-nya. Lalu bagaimana jika guru tersebut gagap dalam? Maka dari itu akan timbul pertanyaan, apakah pembelajaran dapat terrealisasikan atau belum dan sesuai dengan kriteria atau belum. Ini sesuai dengan teori Ralph Taylor yang mengungkapkan bahwa program pembelajaran ini merupakan suatu proses apakah tujuan pendidikan itu dapat terrealisasikan atau belum dan sesuai dengan kriteria atau pertimbangan pendidikan.